dalam hidup berdamai dengan banyak orang. Kadang-kala kita perlu berkorban. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Markus pasalnya yang ke-9, ayatnya ke-42 sampai yang ke-50. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Saudaraku, dalam pembacaan ini Markus mulai menitik beratkan narasinya untuk menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus menginvestasikan lebih banyak waktu untuk membantu murid-murid yang mengerti apa artinya menjadi pengikut Kristus yang sejati. Secara khusus, saudara, Tuhan membantu mereka untuk memahami betapa mahal harga yang harus dibayar dalam mengikuti panggilan menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Apa yang disampaikan pada narasi ini dimulai dari peringatan-peringatan penting tentang bahaya dosa dan menjadi sandungan. Untuk tidak menjadi batu sandungan, saudaraku, atau menyesatkan anak-anak ini, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang orang yang diabaikan dan termarginalisasi. Ya, saudara, anak-anak juga bisa diartikan juga sebagai orang-orang yang baru bertobat atau orang-orang yang masih muda di dalam iman percaya mereka. Secara positif kita juga bisa tentunya melihat artinya bahwa kita tentu perlu untuk menjaga kehidupan kita untuk kita tidak menjadi batu sandungan. Nah, kelihatan sekali bahwa Yesus memberi peringatan yang keras kepada hal ini, bahwa kita perlu menjaga supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Tetapi yang kedua, Yesus kemudian dari ayatnya yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-48 bahkan, Yesus kemudian menyatakan bagaimana kita harus secara radikal menolak dosa dalam kehidupan kita. Ini sesuatu keputusan yang harus kuat di dalam kita. Dan kalau sudah perhatikan baik-baik bagaimana orang menolak dosa itu, Yesus bahkan berkata seperti ini, kalau tanganmu menyesatkan engkau. Kata menyesatkan itu sama dengan ayatnya ke-42, berasal dari bahasa Yunani skandalizo, yang artinya menjadi sandungan buat kamu, menyebabkan kamu jatuh atau terpeleset dan kemudian mundur ke belakang, terlempar ke belakang. Ya, dia berkata, kalau tanganmu menyesatkan engkau, penggal dia. Lebih baik kamu masuk dengan cuma satu tangan daripada dua tangan dilemparkan ke dalam neraka. Dan seterusnya. Begitu juga dengan kaki. Kalau kakimu bersalah, penggal kakimu. Mending dengan satu kaki timpang daripada dua kaki dimasukkan ke dalam neraka. Nah, Yesus sedang dengan keras memberitahukan kepada kita. Nah, tentu ayat-ayat ini jangan berkata, oh Yesus ngajar kita mutilasi diri ya. Enggak, itu enggak ada urusannya dengan hal tersebut. Sebab yang sedang dimaksudkan sebenarnya adalah bagaimana kita dengan kuat melawan dosa. Nah, dengan kemampuan kita tidak mampu. Tapi paling tidak kita mengerti bahwa dosa
bukanlah bagian kita lagi. Kita tidak perlu ke arah situ lagi. Kita harus menolak hal tersebut. Tapi yang paling penting di sini, Yesus berusaha memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa kita tidak boleh membiarkan setitik ragi merusakkan kita. Setitik pun, kita harus murni. Kita hidup dalam kekudusan dan kemurnian di hadapan Tuhan. Yesus berkata, saudara, karena setiap orang akan digarami dengan api. Apa maksudnya ini, saudara? Artinya inilah harga bayar daripada kita mengikut Tuhan Yesus. Karena mengikut Tuhan Yesus berarti mempersembahkan diri kita sebagai korban. Kombinasi daripada garam dan api mengingatkan kita pada korban pemurnian yang ada di Perjanjian Lama. Di mana korban akan ditaburi dengan garam, lalu kemudian dipersembahkan di atas api. Secara praktis ini menunjukkan pada sebuah kehidupan yang secara intensional dan terus-menerus dipersembahkan sebagai korban di mezbah Tuhan. Harga bayar daripada mengikut Tuhan dan menjadi murid Yesus Kristus memang tidak murah. Tapi kita harus mengerti bahwa Yesus telah menjadi imam besar waktu dia melakukannya untuk kita. Dan ini nasihat Yesus waktu dia berkata begini, hendaklah garam selalu ada padamu. Sebab garam di sini kemudian memberitahukan bahwa dalam hidup berdamai dengan banyak orang, kadang-kala kita perlu berkorban. Dan memang benar, arti garam memang punya arti kata korban ataupun juga pemurnian. Dan dalam konteks ini dia bilang ini, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Yesus tentu tahu bahwa harga pendamaian adalah mahal. Dan dia akan segera melakukannya waktu dia berjalan ke Yerusalem untuk kemudian menjadi korban pendamaian bagi dosa semua manusia. Saudara, mari kita menjadi garam dunia ini. Dan sudahkah juga kita membayar harga dalam kita mengikut, mengiring, dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari ambil komitmen ini dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. And have a blessed day. Amen.